Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri, Octaviana Rustam, dengan NIM A25119106, dan teman saya, Ilawati, dengan NIM A25119036. Pada video kali ini, materi yang akan kami bawakan mengenai model pembelajaran Project Based Learning. Baik, adapun poin-poin yang akan kita bahas pada materi ini, yaitu mengenai yang pertama, langkah-langkah model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Yang kedua, mengenai prinsip penerapan model pembelajaran Project Based Learning. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Project Based Learning. Yang terakhir yaitu mengenai contoh penerapan Project Based Learning dalam pembelajaran kimia. Baik, kita masuk pada pengertian model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Nah, Project Based Learning ini bisa juga disebut sebagai pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajarannya sistematik yang mengikut sertakan pelajar ke dalam pembelajaran yang teoritis dan juga keahlian yang kompleks. Nah, pada pembelajaran berbasis proyek ini memiliki potensi yang amat besar dan untuk membuat pengalaman belajar yang lebih menarik dan juga bermanfaat untuk peserta didik. Nah, di dalam pembelajaran berbasis proyek ini, peserta didik didorong lebih aktif dalam belajar. Nah, untuk guru hanya sebagai fasilitator dan juga guru mengevaluasi produk hasil kerja peserta didik yang sudah ditampilkan dalam hasil proyek yang sudah mereka lakukan. Nah, kita masuk pada langkah-langkah model pembelajaran Project Based Learning. Nah, untuk langkah pertama yaitu mengenai pertanyaan mendasar. Di mana yang dimaksud dengan pertanyaan mendasar yaitu guru memberikan sebuah topik yang sesuai dengan dunia nyata atau yang paling relevan untuk peserta didik. Nah, setelah diberikan topik tersebut, maka guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik. Nah, agar supaya peserta didik ini mengetahui bagaimana cara memecahkan suatu masalah. Nah, untuk langkah kedua mengenai mendesain perencanaan proyek. Nah, pada perencanaan ini dilakukan secara kolaboratif antara guru dan peserta didik. Nah, di sini guru memastikan bahwa setiap peserta didik ini dalam kelompoknya ini memiliki dan mengetahui bagaimana pembuatan proyek atau produk yang akan dihasilkan, dan peserta didik juga harus mengetahui alat apa sajakah dan bahan apa sajakah yang dapat diakses dalam membantu penyelesaian proyek atau produk yang akan mereka hasilkan. Nah, masuk pada langkah yang ketiga yaitu mengenai menyusun jadwal. Nah, pada menyusun jadwal ini, guru dan peserta didik juga secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas yang akan mereka lakukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Guru dan juga peserta didik ini membuat kesepakatan tentang jadwal pembuatan proyek. Nah, masuk pada langkah yang keempat yaitu memonitor keaktifan peserta didik dalam kemajuan proyek. Di sini gurunya bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Nah,
untuk melakukan monitoring dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Atau dengan kata lain, guru ini bisa juga disebut dengan menjadi mentor bagi aktivitas peserta didik. Nah, agar supaya mempermudah proses monitoring, maka dibuatlah sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting. Nah, masuk ke langkah yang kelima, yaitu mengenai menguji hasil. Di sini guru melakukan penilaian untuk membantu mengukur ketercapaian standar dalam keterlibatan peserta didik ini pada proyek yang mereka lakukan. Masuk langkah yang keenam, yaitu mengevaluasi. Nah, pada akhir pembelajaran atau guru dan peserta didik ini melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Nah, proses refleksi ini dilakukan baik secara individu maupun per kelompok. Selanjutnya mengenai prinsip penerapan model pembelajaran project based learning. Nah, prinsip PJBL ini merupakan sebuah upaya kompleks yang memerlukan analisis masalah yang harus direncanakan, dikelola, dan diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan terlebih dahulu. Pada pembelajaran berbasis project based learning mempunyai beberapa prinsip, yaitu yang pertama, prinsip sentralistis, di mana menegaskan bahwa kerja project based learning merupakan esensi dari kurikulum, di mana peserta didik mengalami dan belajar konsep-konsep inti suatu disiplin ilmu melalui proyek. Prinsip yang kedua mengenai prinsip pendorong. Kerja proyek berfokus pada pertanyaan atau permasalahan yang dapat mendorong peserta didik untuk berjuang memperoleh konsep atau prinsip utama suatu bidang. Jadi, kerja proyek ini dapat sebagai eksternal motivasi yang mampu mengunggah peserta didik untuk menumbuhkan kemandiriannya dalam mengerjakan tugas-tugas pembelajaran. Prinsip yang ketiga, prinsip investigasi konstruktif, di mana merupakan yang mengarah kepada pencapaian tujuan yang mengandung kegiatan pembangunan konsep dan resolusi. Dalam investigasi membuat proses perancangan, pembuatan keputusan, dan penemuan masalah, serta pemecahan masalah. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip otonomi. Prinsip otonomi ini dapat diartikan sebagai kemandirian peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran, yaitu bebas dalam menentukan pilihan sendiri, bekerja dengan minimal supervisi, dan bertanggung jawab. Prinsip yang terakhir mengenai prinsip realistis. Prinsip ini merupakan suatu yang nyata, bukan seperti di sekolah pembelajaran. Berbasis proyek harus memberikan perasaan realistis kepada peserta didik. Nah, termasuk dalam memilih topik, tugas, peran konteks kerja, kolaborasi kerja, produk pelanggan, maupun standar produknya. Untuk materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran project based learning. Kelebihan model pembelajaran PBJL. Yang pertama, meningkatkan motivasi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi. Yang keempat, meningkatkan keterampilan mengelola sumber. Yang kelima, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem kompleks. Yang keenam,
memberikan pengalaman kepada peserta didik. Yang ketujuh, mampu membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Kekurangan media pembelajaran PBJL. Yang pertama, memungkinkan peserta didik menjadi jenuh karena harus berhadapan langsung dengan masalah. Yang kedua, memungkinkan peserta didik kesulitan dalam memproses sejumlah data dan informasi dalam waktu singkat, sehingga pembelajaran berbasis masalah ini membutuhkan waktu yang relatif lama. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek memerlukan banyak waktu yang harus disediakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Yang keempat, banyaknya peralatan yang harus disediakan, oleh karena itu disarankan untuk menggunakan tim teaching dalam pembelajaran. Yang kelima, peserta didik memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Yang keenam, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Yang ketujuh, apabila topik yang diberikan pada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak memahami topik secara keseluruhan. Materi selanjutnya yaitu contoh penerapan model pembelajaran Project Based Learning dalam kimia. Contoh penerapan Project Based Learning dalam pembelajaran kimia dengan materi koloid. Tahapan pembelajaran yang pertama, menyiapkan pertanyaan atau memberikan tugas proyek. Kegiatan, tugas proyeknya melakukan pameran produk sistem koloid dalam bentuk makanan-makanan hasil buatan peserta didik. Dan pada pertemuan awal menyampaikan materi sesuai dengan kompetensi dasar tentang sistem koloid. Tahapan pembelajaran yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Kegiatan, guru sama peserta didik melakukan perancangan sebuah proyek dan guru kimia bersama guru mata pelajaran, prakarya dan kewirausahaan yang relevan merencanakan pameran serta merumuskan penilaian terhadap perencanaan, persiapan, pembuatan produk, dan pelaksanaan pameran. Tahapan pembelajaran yang ketiga, menyusun jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah proyek. Kegiatan, guru yang menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan pameran bersama peserta didik. Yang kedua, guru membantu peserta didik dalam menyusun jadwal pembuatan produk makanan pada sistem koloid. Tahapan pembelajaran yang keempat, memonitoring kegiatan dan perkembangan proyek. Kegiatan, guru kimia dan guru mata pelajaran lain memonitor persiapan pembuatan produk. Tahapan pembelajaran yang kelima, yaitu menguji hasil. Kegiatan, guru kimia melakukan pengujian terhadap kinerja dan produk bahan pameran yang dimulai dari mulai kegiatan sampai akhir. Tahapan pembelajaran yang keenam yaitu mengevaluasi kegiatan proyek. Kegiatan, semua guru bersama peserta didik pada saat kegiatan proyek melakukan evaluasi terhadap hasil pameran. Baik, itulah hasil pemaparan dari materi mengenai model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dari kelompok kami selaku kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih yang telah menonton video kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.